Selamat pagi, nama saya Dr. Ariansa. Di sini saya peserta tim Latsar Angkatan 33, 3 golongan 3. Saya akan memaparkan mengenai bagaimana isu-isu kontemporer di tempat kerja, bagaimana cara menganalisanya, menapis analisis dan rekomendasi penyelesaiannya, dan hubungannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Smart ASN sekarang berhubungan dengan teknologi digital, di mana kita tidak dapat lagi menghindari bahwa teknologi digital adalah harus kita kuasai. Artinya jangan sampai teknologi itu menjadi mudorot dan bisa diberikan sebagai alat bantu untuk melakukan penyelesaian isu kita di tempat kerja. Jadi saya mengangkat data isu kontemporer yang terjadi di SMF dan Digestif Rumah Sakit Kanker Darmais, yaitu isunya yang pertama adalah belum terpenuhnya target visite dengan hanya tercapai 60% dari target, kemudian target prosedur spesialistik yang hanya 70% dari target, dan target publikasi penelitian di Rumah Sakit Kanker Darmais, di mana satu DPJP diwajibkan untuk melakukan publikasi satu penelitian per tahun. Tetapi sudah 3 tahun ini tidak ada satu penelitian pun, jadi ini menjadi isu karena 0% dari target satu penelitian per tahun. Sebagaimana yang saya informasikan bahwa Rumah Sakit Kanker Darmais itu memiliki fungsi pelayanan, memiliki fungsi juga pendidikan, serta memiliki fungsi penelitian. Yang diharapkan dari hasil-hasil penelitian ini bisa diketahui apa yang telah kita kerjakan dan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kemudian dari analisis publikasi penelitian itu penting karena menggambarkan apa yang telah dilakukan dengan berbagai metode. Jadi big data dengan internet, penggunaan internet, data-data yang sudah tersimpan dalam internet itu merupakan suatu opportunity sehingga harus dimaksimalkan. Jadi permasalahan yang terjadi pada pada kami sendiri, kami mengakui bahwa kemampuan mencari daftar pustaka yang masih rendah, kemampuan untuk menulis itu masih juga rendah, kemampuan menggunakan gawai dalam mengumpulkan data tidak dimaksimalkan, dan yang pasti semua data itu harus mempertimbangkan perlindungan data pribadi. Jadi dari 3 masalah ini kami bagi menjadi 3 masalah A, B, dan C berdasarkan sistem USG, urgency, seriousness, dan growth. Jadi masalah A itu ya yang tadi yang merupakan target visite yang tidak tercapai, B target pelayanan yang tidak tercapai, dan C yaitu penelitian yang tidak pernah mencapai target atau 0%. Jadi dari urgency, seriousness, dan growth totalnya adalah yang paling besar nilainya adalah 11. Jadi saya mengambil isu tidak tercapainya target penelitian tahun 2021 sebagai isu yang harus diselesaikan. Kami menggunakan teori diagram Fishbone, di mana variabel-variabel penyebabnya yaitu material, dan metode. Materialnya berupa rekam medis yang belum terkompilasi, jadi ada transisi antara penggunaan rekam medis yang tertulis dengan rekam medis yang terdigitalisasi dalam EMR. Jadi nanti diharapkan ke depannya kalau semua sudah terdigitalisasi, data bisa ditarik secara cepat dan dalam waktu yang singkat. Kemudian Rumah Sakit Kanker Darmais itu belum menjadi rumah sakit pendidikan, tidak ada MOU dengan rumah sakit pendidikan, sehingga sumber daya manusia sangat terbatas sekali, di mana sumber daya manusia ini lebih fokus ke pelayanan, kemudian bagian diklat yang tidak aktif, waktu penelitian yang kurang, serta penelitian itu tidak dimasukkan dalam remunerasi, sehingga masalah-masalah ini masuk dalam penyebab belum tercapainya publikasi hasil penelitian pada SMF dan Digestif Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi alternatif penyelesaiannya untuk SDM sendiri yaitu
kita akan berupaya mendigitalisasi kasus-kasus operasi di dalam media-media yang terkomputerisasi seperti Excel, Word, dan video yang dimasukkan dalam suatu EMR. Kelebihannya adalah EMR ini kita dapat mengakses data itu secara cepat, sehingga penelitian yang akan kita lakukan itu tidak habis waktu dalam mencari-cari medical record. Jadi dapat langsung muncul. Kemudian kita juga berupaya membuatkan suatu Google Form, jadi variabel penelitian itu akan langsung dibagi ke masing-masing DPJP sehingga data terkumpul dengan cepat, jadi menghemat waktu dan lebih efisien. Kemudian sebagai sumber pustaka kita belum ada jurnal berbayar di bagian beda digestif, jadi kita akan berlangganan jurnal berbayar sebagai sumber pustaka. Kemudian kita akan melakukan kerjasama dengan bagian diklat untuk mendampingi mulai dari penulisan dan rekam medis. Dan yang pasti membuat permohonan agar penelitian dimasukkan dalam komponen pembayaran remunerasi. Demikian paparan dari saya mengenai isu kontemporer berhubungan dengan Smart ASN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.